Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriyanti, NPM 18220017. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya kerajaan Mughal. India ini menjadi wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah ini di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengadakan pengislaman sebagai masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India, seperti dinasti Khalji tahun 1296 sampai 1316 Masehi, kemudian dinasti Tughlaq tahun 1320 sampai 1412, kemudian dinasti Said tahun 1414 sampai 1451, kemudian dinasti Lodi tahun 1451 sampai 1526. Jadi kerajaan Mughal ini bukan kerajaan Islam yang pertama di India. Kemudian kerajaan Mughal ini adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Kemudian dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Babur adalah nama kecil dari Zaharuddin yang artinya singa. Ia lahir pada hari Jumat tanggal 24 Februari 1483. Ayahnya bernama Umar Mirza, menjadi amir di Fergana, turunan langsung dari Miransyah, putra ketiga dari Timur Leng, sedangkan ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Genghis Khan. Pada usia 11 tahun Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Namun demikian, ia sangat pemberani sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Dari mendapat latihan sejak dini sehingga memungkinkannya untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Lalu kemudian setelah mendirikan kerajaan Mughal ini, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Di pihak lain, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur, dan di Afghanistan, golongannya yang setia pada keluarga Ibrahim Lodi mengangkat saudara kandung Ibrahim, Mahmud Lodi, menjadi sultan. Nah, kemudian Sultan Mahmud Lodi ini bergabung dengan raja-raja Hindu tersebut. Kali ini berarti harus berhadapan dengan pasukan koalisi, namun Babur tetap dapat mengalahkan pasukan koalisi itu dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Akan tetapi ia tidak lama menikmati hasil perjuangannya. Ia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1530 Masehi pada usia 48 tahun. Kemudian setelah memerintah selama 30 tahun, setelah Babur meninggal, Zaharuddin Babur digantikan oleh anaknya Nasruddin Humayun tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Humayun dalam menjalankan roda pemerintahan banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa pemerintahan, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antaranya tantangan yang muncul adalah Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Berontakan ini dapat dipadamkan. Babur Shah melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai pada tahun 1540 Masehi. Terjadi pertempuran dengan Sher Khan
di Kanauj. Dalam peperangan ini Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Ia mengenal tradisi Syiah, bahkan sering dibujuk untuk memasukinya. Begitu pula dengan anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Di sini pula ia membangun kekuatan militer yang telah hancur. Dan berkat bantuan Syekh Tahmasp yang berkaitan pasukan militer sebanyak 14.000 tentara, maka pada tahun 1555 Humayun ini mencoba merebut kembali kekuasaan dengan menyerbu Delhi yang pada saat itu diperintah Sikandar Sur. Akhirnya ia bisa menaklukkan kota ini dan ia memerintah kembali pada tahun 1556 Masehi. Kemudian Humayun digantikan oleh anaknya Abu al-Fath Jalal al-Din Muhammad Akbar, lebih dikenal dengan sebutan Akbar. Dilahirkan di Amarkot 15 Oktober 1542 Masehi dan memerintah 1556 sampai 1605 Masehi. Dari usia 14 tahun Akbar sebagai wali sultan yang masih muda, maka diangkatlah Bairam Khan. Bairam Khan ini seorang yang cakap namun bukan orang yang bijaksana. Akbar adalah seorang laki-laki yang memiliki naluri kerajaan yang kuat. Seorang raja katanya harus selalu sungguh-sungguh terhadap penaklukan. Jika tidak, maka negeri akan tetangganya lah yang akan mengangkat senjata terhadapnya. Kemudian prinsip tersebut membuat Akbar bertekad menjadi penguasa tertinggi di India yang tidak dapat digugat. Pada tahun 1605 Masehi Akbar meninggal dunia. Masa kepemimpinan Akbar adalah puncak kejayaan kerajaan Mughal, tidak hanya dalam bidang politik dan militer saja, tapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, dan seni budaya, administrasi, dan keagamaan. Kemajuan yang telah dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh ketiga sultan berikut, yaitu Jehangir 1605 sampai 1628 Masehi, kemudian Syekh Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, kemudian Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Ketiga sultan penerus Akbar ini memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Setelah itu kemajuan kerajaan Mughal ini tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.